Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat saja di rumah ya. Baik, anak-anak, pembelajaran IPA hari ini masih bersama saya, Emilia Goring, mahasiswa PLP, jurusan Pendidikan Biologi dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Anak-anakku, saat ini kita masih berada di tengah masa pandemi COVID-19, sehingga anak-anak tetap waspada dan ingat selalu jaga jarak dan menggunakan masker jika sedang bepergian keluar. Jangan lupa tetap semangat belajar meskipun masih belajar dari rumah. Baik, anak-anakku sekalian, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bioteknologi konvensional. Jadi pertemuan saat ini kita akan fokus membahas tentang bioteknologi modern. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian memperhatikan gambar berikut. Apakah sebelumnya kalian pernah melihat yang seperti di gambar tadi? Ya, benar. Gambar tadi merupakan salah satu dari produk bioteknologi modern. Baik, anak-anak, sebelum lanjut ke materi berikut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi modern dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang berikutnya, dengan mengerjakan tugas, siswa dapat memahami materi bioteknologi modern. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu tentang apa itu bioteknologi modern? Ya, benar. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombian. Nah, DNA rekombian yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan atau cloning cell. Nah, ciri-ciri dari bioteknologi modern yang pertama, menggunakan alat-alat yang canggih. Yang kedua, memanfaatkan rekayasa genetika. Yang ketiga, biaya yang relatif mahal. Dan yang keempat, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Nah, baik anak-anakku sekalian, di dalam bioteknologi modern terdapat 5 hal penting yang perlu kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada kultur jaringan, ada hidroponik, inseminasi buatan atau kawin suntik, ada cloning, dan yang terakhir itu ada bayi tabung. Nah, yang pertama adalah kultur jaringan. Anak-anak, apakah pernah melihat yang seperti ini? Ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang ada di dalam botol. Apakah anak-anak akan berpikir bahwa tumbuhan yang ada di dalam botol tadi itu langsung dimasukkan begitu saja ke dalam botol lalu ditutup? Itu tidak. Tumbuhan yang ada di dalam botol tadi merupakan contoh dari sistem kultur jaringan. Nah, apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan merupakan suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk perbanyakan individu baru dengan cara menanam sel atau jaringan ke dalam medium tertentu, misalnya pada medium agar-agar. Nah, prinsip dasar daripada kultur jaringan adalah totipotensi. Yang dimaksud dengan totipotensi yaitu kemampuan bagian tubuh tumbuhan untuk berkembang membentuk satu individu baru dan utuh. Lalu, bagaimana proses kultur jaringan? Untuk proses kultur jaringan, silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, untuk proses kultur jaringan, itu Ibu sebutkan contoh pada tanaman wortel. Yang pertama yang dilakukan yaitu menentukan induk super yang merupakan sumber dari eksplan. Kemudian bagian akar wortel ini diiris melintang, diambil selnya dan dipisahkan seperti yang terlihat pada gambar tadi. Selanjutnya,
Sel yang dipisah tadi dikulturkan atau ditanam pada medium yang sudah ditambahkan dengan air kelapa. Kemudian dibiarkan sampai sel tersebut tumbuh menjadi embrio. Dan setelah sel itu tumbuh menjadi embrio, dikeluarkan dari medium kultur untuk melewati proses pemanjangan tunas. Setelah itu, tanaman sudah menjadi tanaman kecil dan ditumbuhkan lagi di media yang steril, dan pertumbuhannya tetap dikontrol sampai menjadi tumbuhan dewasa, seperti yang anak-anak lihat di gambar tadi. Nah, sampai di sini anak-anak sudah mengerti mengenai kultur jaringan? Ya baik, selanjutnya adalah hidroponik. Anak-anak sekalian, coba perhatikan ini. Apakah kalian pernah menemukannya di pekarangan rumah tempat kalian tinggal atau mungkin di pekarangan rumah tetangga? Ya, itu adalah salah satu contoh penanaman secara hidroponik. Nah, pertanyaannya, apa itu hidroponik? Hidroponik adalah cara menanam tumbuhan dengan memanfaatkan air yang sudah ditambahkan larutan nutrisi dan mineral tanpa menggunakan tanah. Nah, keunggulan dari menanam secara hidroponik yaitu yang pertama itu tahan hama gulma, yang kedua pupuk dan mineral dapat diatur, yang ketiga tidak memerlukan lahan luas, dan yang keempat dapat segala musim. Selanjutnya adalah gambar proses menanam secara hidroponik. Anak-anak silahkan memperhatikan gambar berikut. Ya anak-anak sekalian, silahkan anak-anak mengamati petunjuk yang terdapat pada gambar tadi. Kalau bisa, Ibu harap anak-anak dapat melakukan percobaan cara menanam secara hidroponik di rumah masing-masing, supaya anak-anak semakin paham tentang cara menanam secara hidroponik. Pembuatannya sederhana saja, cukup anak-anak memanfaatkan botol bekas di rumah kalian. Nah, yang berikut adalah inseminasi buatan atau kain suntik. Inseminasi buatan atau kain suntik merupakan pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sel sperma yang disuntikkan ke dalam kelamin betina, sehingga fertilisasi ini tidak membutuhkan jantan tetapi hanya membutuhkan spermanya saja. Lalu keunggulan dari inseminasi buatan adalah yang pertama yaitu perkawinan tetap terjadi tanpa harus mempertemukan induk jantan dan induk betina. Kemudian yang kedua, jumlah sperma pejantan yang unggul yang sedikit dapat digunakan untuk mengawini beberapa betina sekaligus. Yang ketiga, sperma pejantan dapat dibekukan untuk disimpan dan dapat dicairkan kembali apabila akan digunakan. Nah, anak-anak sekalian, berikut adalah gambar proses inseminasi buatan. Silahkan anak-anak perhatikan petunjuk yang terdapat pada gambar berikut. Baik, anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham tentang apa itu inseminasi buatan? Jika belum, atau jika ada yang belum kalian pahami, bisa tanya lewat komentar di video ini, atau bisa juga melalui WA grup ya. Selanjutnya yaitu cloning. Cloning merupakan perbanyakan vegetatif. Nah, yang dimaksud dengan vegetatif itu adalah perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru dengan keseragaman genetis melalui transfer inti. Nah, keunggulan dari cloning adalah yang pertama itu menghasilkan bibit unggul, yang kedua waktu produksi lebih cepat, yang ketiga dapat mengatasi masalah genetik. Berikut adalah gambar proses dari cloning. Proses dari cloning adalah mengambil kelenjar dari domba betina lain dan mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina, dan kedua sel tersebut disatukan dengan menggunakan sengatan listrik. Kemudian sel yang
disatukan membelah menjadi embrio, lalu embrionya diambil dan dimasukkan ke dalam uterus domba. Kemudian embrio berkembang dan lahir individu baru, yaitu anak domba kecil. Nah, selanjutnya yaitu bayi tabung. Bayi tabung atau fertilisasi yaitu merupakan suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh wanita, tepatnya di dalam tabung pembuahan. Setelah sel telur sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, akan dipindahkan ke dalam rahim. Berikutnya adalah gambar proses dari bayi tabung. Silakan anak-anak memperhatikan gambar berikut. Nah, di gambar tadi terdapat tahapan proses terbentuknya bayi tabung. Silahkan anak-anak mengamatinya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa tanya melalui WA group atau bisa anak-anak komentar lewat di video ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, pertemuan bersama Ibu hari ini cukup sampai di sini. Minggu berikutnya Ibu tidak akan mengajar di kelas ini lagi, tapi jangan lupa untuk mengerjakan tugas di LKPD yang Ibu kirim melalui WA group dan mengumpulkannya pada hari Sabtu tanggal 7 November mendatang. Anak-anakku sekalian, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian selama Ibu mengajar di kelas ini. Kehadiran kalian di kelas ini adalah bentuk dukungan yang tulus dari kalian semua, sehingga Ibu dapat menyelesaikan PLP sampai hari ini. Ibu juga mohon maaf apabila selama Ibu mengajar di kelas ini terdapat kekurangan. Mohon dimaafkan ya. Dan sekali lagi, Ibu ingatkan agar tidak lupa mengerjakan tugasnya. Mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.